Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadiran Allah SWT. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pada pagi kini kita lanjutkan pembahasan dan masih tagan-tuang petang lagi. Patang tu wala memulai masuk kepada pasal ada zakat, yaitu tentang kewajiban membayarkan zakat. Yajibu ada uha ay zakati wa in kana alaihi dainun mustagrakun. Wajib membayarkan zakat sekalipun dia memiliki utang yang masih bisa ditangguhkan. Kalau kau kaji utang lagi, wajib juga awak membayar zakat walaupun awak punya utang sebenarnya masih bisa ditangguhkan. Utang tadi utangan yang segera awak penuhi karena Allah atau karena Allah, yaitu berhutang dan karena alun membayar nazar atau membayar kafarat. Tetap awak wajib membayarkan zakat awak walaupun awak punya utang dan masih bisa ditangguhkan. Termasuk juga utang dengan manusia, utang yang ada simpan pinjam. Dan nama haratus zakat awak sendiri tetap wajib buat bayar zakat karena utang tidak mesti mencegah kewajiban zakat menurut pendapat yang lebih masyhur. Membayar zakatnya apa tang? Fauran, segera. Kalau lah tiba masuk tu segera awak memotong zakat awak atau mengeluarkan zakat awak. Mangkue kalau di Indonesia kau memang kalau tidak dikelola dengan baik, tingkat kedisiplinan awak membayar zakat tu lemah. Kau bahasa yajibu ada fauran, wajib membayar zakat tu segera. Walaupun pada harta anak kecil, harta orang gila, karena ada kebutuhan orang berhak kepadanya. Bang kau capek mana bersegerana awak membayar, dek karena ada hak orang di dalamnya. Wak tahan-tahannya, wak lambe-lambenya berarti solim wak terhadap hak orang lain. Kalau awak mengelola zakat tu bukan awak menjadi pahlawan kau dan menolong komandan. Awak membayar zakat tu kewajiban awak. Karena di dalam piti harta awak tu tadi ada hak orang lain. Jadi nyo meminta punya sebenarnya, nyo mambil haknya. Maka ada amil yang harus mengambil dari orang kaya tu hak orang miskin, orang fakir. Maka khus min amwalihim, surah At-Taubah ayat 103 ada perintah Allah, khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim ya. Ambillah, pungutlah dari harta mereka zakat. Dari zakat itu akan membersihkan dirinya hartanya dari cengkeh, dari lobo dan tamak. Baca rono dengan adanya kemampuan daripada membayarkan zakat. Kau petanglah nak. Jika dia mentakhirkan malam-malam berso dan mengganti kalau seandainya lenyap atau hilang setelah tu, kan tu kaji utang nak disiko tergantung betang Begitu juga jika kalau seandainya dia memperlambat karena menunggu karib kerabat atau menunggu tetangga atau menunggu yang lebih berhak atau menunggu orang yang lebih membutuhkan atau menunggu yang lebih patuh, tidak boleh sesuai doh. Tetapi tetap inyo mengganti kalau seandainya hilang. Nah, onggo adalah kaji
wajib awak membayar zakat kalau lah tiba haulnya, lah tiba masuk wajib segera. Jika ada niat awak memperlambat-lambat, berdosa. Lalu kemudian kalau hilang ganti. Tetapi jika awak memperlambat itu dek karena orang yang lebih membutuhkan itu lu nak dolek, awak tahan dulu. Kira orang lebih kaya sudah nak lebih membutuhkan tu, ini sarang keluar lo. Atau awak menunggunya tiba, lalu sementara harta hilang, lenyap, tetap awak mengganti, tapi awak nak berdosa dong. Kan ada cie berdosa wajib mengganti, cie nak berdosa tak mengganti tetap. Ukurannya tu kalau seandainya memperlambat ada alasan atau tidak. Kalau nak ada alasannya memperlambat-lambatnya, dua kena ganti cie tu berdosa cie. Jadi nak berdosa ke sendiri ku kan istilah tu kalau hukuman Allah namanya. Jadi kecil awak mungkin apa bahaya kalau hilang tu kan kalau hilang putih hilang anu baca ru itu lain. Nak berdosa ke sendiri ketika awak memperlambat lah kan naik awak berdosa. Seperti apa nama itu? Seperti orang yang merusak ianya akan harta atau lalai dia di dalam menyerahkan, memberikan, menyalurkan harta itu yang kemudian lenyap darinya. Sama seperti dia menempatkan harta itu pada tempat yang tidak nyaman sesudah haul dan sebelum mungkin untuk sebelum mampu untuk menyerahkannya. Jadi makanya kalau ia awak akan menyimpan harta awak, harusnya disimpan lo di tempat yang aman. Tapi kalau lalai-lalai awak berarti awak nan mengganti, awak nan membayar balik karena di dalam tu lah ada hak orang lain. Tu bahala tu harta awak je untuk awak je nak dor lain, kan dia awak juga lalai. Tak katu bana kaji kau. Itu soal wajib membayarkannya segera. Kemudian dianggap punya kemampuan awak celai untuk membayarkan zakat itu tadi, atau dengan hadirnya harta. Tentu ada harta nang kadagian. Kalau nak ada harta zakat nang kadagian baca seperti harta itu gaib semuanya atau sebahagian di matu dengan tampek yang sulit untuk sampai kepadanya. Jadi beda halnya yang jale harta ko harusnya adalah hadir ada bersama awak, nampak dia wai taraso dicaliak nampak. Harta itu adalah harta yang tidak bergerak, tidak berputar-putar, nak melelewa aja harta ko dah. Ada kendaraan tu dan ditambang-tambangnya guys. Jadi kalau seandainya posisinya tu tadi, kalau seandainya tidak hadir, fa ilam yahdur, maka jika harta itu ndak ada, ndak nampak, ndak nyata dah, ndak hadir dah. Dia bahasa hadir kok kan ada moga. Maka tidak wajib baginya untuk membayarkan di tempat yang lain. Jadi memang ada harta ko di tangan awak, mangko bisa awak membayar harta. Jadi kalau hartanya awak gaib, mangko si pemilik harta itu indak wajib baginya membayar di tempat lain. Artinya di tempat dan tidak ditampak harta itu sendiri. Ame simpanan kurang terang ame simpanan pindah diniagakan
Sampai laya dua tanam ameh disimpan tu mau disimpan di investasian dan ameh tu lihat ameh tonggo tersimpan di luar apa pakai. Ya ameh simpan tetap wajib zakat. Yang tidak wajib zakat tu nampak pakai cincin awak, galang awak, duku awak. Nah namu aja ame bersimpan investasi. Nah jalan simpanan mengapa ame tabungan waktu dia nuan tong lah tu sampai disabek mah wajib. Aduh pokoknya bateh kepemilikan awak tu aduh sedisap. Aku aduh ada hak orang lain dalamnya. Bailat Oh, yang lain. Ada namanya zakat emas, ada zakat harta diperdagangkan. Soal ameh mau pagalihan atau tidak pagalihan, pokoknya ameh tetap dizakatkan. Termasuk mangkonyo analogi uang simpanan itu adalah dianalogikan dari itu ameh waktu tadi. Mangko kini lah ada berkembang nama zakat investasi, zakat saham dan segala macamnya. Jadi makanya disitulah ada mereka kaji awak hartunya tu lihat dua harta itu yang penting. Aku di bank aja leh nuai, kau ameh nampak ameh itu. Tapi kau ameh dalam khayalan awaknya tidak terus. Ada kaji sebenarnya tu mah taklum tipu lima tu itu. Kalau punya awak dipinjam oleh orang, kau lewat cari, ada kaji kau. Sabar lu. Kalau emas tu kita senisab tahun ini kita zakatkan. Tapi emas tu tetap tersimpan aja atau besoknya masih yang itu masih dizakatkan juga. Ya setiap berkurang barangan senisab tu enggak. Di malo kah habis contoh mewah senisab kemudian wak simpan kan kalau seandainya dari wak kaluan zakat kurang senisab bisualai berarti ndaklah dunia cukup senisab nih. Dia kan misalnya meko lah 80 meko awak simpan saja tapi awak kaluan zakatnya tahun kok dan tahun bisuanya ikut tak simpan saja lah sebab awak kaluan zakatnya apa tiap tahunnya di kaluan zakatnya Tiap tahun ya? Di mata bi ameh kau jangan berkembang mah nilainya naiknya terusnya nak kabih kan meh tu dah. Aku pernah bertanya kan untuk membersihkan barang itu memang makanan naik yang itu juga mehnya tidak tambah Iyo. kalau kurang hisapnya itu tidak Iyo. Nyok pokoknya ada sanisab, ada haul lah tu, ada terpenuhi nisabnya tu lewat setahun lah, itu wajib zakat. Kan itu ukurannya. Iya, ukurannya mau maksudnya kan gitu. Kalau kaduan mas tahun petang, itu tahun kini nyu ndak doa, awak tambahin ndak tambah, tidak bertambah duit dulu barang punya, kok barang punya ambilong gitu. Iyo, kan nyoli ameh je nama dia lah, kan Abu Bakar 1 tahun dah. Tapi kalau di kaluan petang kini kok, misalnya tahun depan itu di kaluannya tiap tahun 10 tahun 20 tahun tuh hilang minggu lebih lah. Kalau dijual, Enggak suka nisab orang lain. Iya dari ameh itu ada kurangan. Iya. Mungkin seharga emas tuh mungkin PT lain tuh ambil tapi itu kan dari ameh itu namanya. Itu berarti di situ tuh namanya lebih kurang. Kalau lihat dulu PT warna lain namanya kan banyak lo kekayaan awak namanya itu. Nggak, tunggu dulu. Apakah memang ameh nama simpan tu hanya 85 gram tu saja? Nah, disimpan kok 85 gram saja, Bu.
Yo, kalau itu berarti lah berkurang nama itu walai. Lah berkurang walaupun emang lain. Awak tak itu mengupir, istilahnya kan misalnya 2,5 diambil lah 2,5%-nya, barangnya taruhlah 2 mek. Jadi wak hargai yang 2 mek kok dengan uang awak emasnya. Jadi yang emasnya kok untuk tetap itu, misalnya mek baku gitu, itu mungkin dikupir. Nah, jadi intinya awak kan membayangkan kan terlalu sulit nama tuan jelek kadarnya kini 85 gram. Kemudian lah wajib zakat. Wakaluan zakat awak tu, kemudian pada tahun berikutnya nak sampai nisab dulai nak wajib zakat dulai. Bisa panjang wali punya harato sampai senisab sampai awalnya wajib. Tapi nyo ndak wak kupir loh. Tasarah lah mau kopi nak kopi tasarah. Ya jadi aku kopi lo lai. Aku kopi. Kau dijual keluar anuai. Lain nilai ya. Nah, selanjutnya cak lai wajib buat membayar zakat tu setelah adonya harto, tentu ado harto dia kali zakatan. Kemudian ado lo orang nama nerimo wa huduri mustahiqiha. Ado lo orang nak menerima zakat itu. Atau kok ado lo beberapa kelompok mungkin yang banyak orang fakir je atau miskin saja atau apalah pokoknya ado senang lah. Jadi ada kemampuan dengan menisbahkannya untuk karena terjaganya harta sampai jikalau harta itu lenyap maka dia wajib menggantinya. Kalau lah doa itu tadi contohnya kan menunggu mustahik wah sama juga tadi kalau seandainya barang kok hilang setelah itu atau rusak setelah itu tetapnya menggantinya. Lah tiba kira mustahik tu kira harta awak rusak setelah itu tetap awak mengganti untuk membayarkan zakat dari harta yang hilang itu tadi. Jadi memang ketat penjelasannya, memang tak bisa awak ada harus patuh aja awak sebenarnya. Memang tak boleh awak berkilah-kilah mencari-cari bentuk ada. Dan beserta selesai dari kepentingan agama awak atau kepentingan dunia awak. Contoh segera itu awak senang beribadah, waktu ibadah kau semayang ke, awak lu atau atau disabuis kau salah selu urusan dunia awak kulita, perlu makan lu, kau sakit perlu pilih kau WC lu, tu je tuan. Nah, jadi ado harto, ado lo mustahiknya. Kemudian punya kemampuan awak untuk membayar. Selanjutnya ba'alai. Untuk awak perhatian berikutnya adalah di samping hadirnya harta yang dimaksud mampu awak membayar zakat itu tadi adalah kalau seandainya adanya kemungkinan awak menerima piutang. Oh, pertanyaan Nimes. Kemungkinan awak menerima piutang dari ameh atau dari harta perdagangan awak beserta punya kemampuan untuk menarik hutang waktu tadi dengan bahwa ada orang yang hutang itu kayo orang hadir kalau punya membantah hutang itu tadi tapi ada bukti ada bayinah atau kalau ada orang yang hutang itu tadi diketahui ada qadhi ada saksi dikira bahwa orang nambah hutang itu tadi inya mampu untuk melunaskannya maka wajib untuk mengeluarkan zakat dalam segera. Contoh piti hawa ada di urang. Lah detong namanya tua lah sampai nisab tapi orang mau orang nambah hutang tu tadi dinilai nyokayo bisa nyombayar hutang awak dan awak punya kuasa lo untuk meminta hutang waktu tadi. Waktu lah tiba maka wajib dia awak mengeluarkan zakat. Jadi sejauh hutang awak ada perjanjian dalam itu. Kemudian
bautang orang nambah utang tujuh awak, ada saksi, ada bukti, berarti kan ada kekuatan awak nama itu. Kemudian awak majen, butang lah, kemana? Kalau tidak macam-macam lah. Berarti punya kemampuan awak untuk membuktikan bahwa dia itu berhutang, awak punya hutang dan ini mampu untuk membayar hutang itu tadi. Maka dalam posisi seperti itu wajib awak mengaluan zakat. Itu nan kalau berhutang-hutang. Tapi nama piutang kau kan pinyo awak dia orang nama apa? Pinyo awak, piti awak dia orang, lawai teh. Dan awak mampu bisa menarik piti awak tu nanti orang tu. Dan orang nambah hutang tu tadi, akhirnya mampu untuk membayar hutang ke awak. Yakin bisa dibawa bayar. Nah, itu maksudnya. Ada bukti loh. Kalau hanya membantah atau menyangkal atau mendebat atau menggugat, ada bukti tertulis, ada bayinah. Kemudian ada qadi. Qadi itu kan pengadilan atau apa lah namanya. Yang mampu awak. Tapi kalau harta di orang nak jalan, dia kabur-kaburnya nunggunya. Wah gugat-gugat nabi lo nuawanya. Abi lo hari awak untuk menggugat-gugat deh. Nah ni kau kaji ya dola. Dan posisi seperti itu, yakin awak bahwa harta awak sama orang lain itu bisa awak tarik segera. Dan awak punya kemampuan atau kekuasaan untuk menariknya itu. Karena dibuktikan dengan data-data yang mendukungnya. Iko klaim-klaim sepihak, ya harta ada nutu mana tu, dan nak kami nama itu. Dan zakat ko jaleh-jaleh konkret nyata. Dan jika tidak menerima piutang dan sekalipun tidak menerima piutang, dia akan disorang. Karena sesungguhnya orang itu mampu untuk menerima piutang itu tadi. Walaupun piti itu lenyot mulai, tapi piti itu masih di tangan orang. Tapi nyo yakin bahwa nyo itu mampu untuk menariknya. Dan orang yang bayi itu, yo yakin lo, nak pilot lo ya. Tidak lagi sadangan dulu do, tidak alam itu tidak gagal lo bisnisnya do. Itu kunci di situ standarnya. Menyebabkan status hukumnya tetap wajib karena ada ukuran nilai bahwa awak mampu untuk menarik harta awak dan ada orang. Dibuktikan dengan data-data yang mendukung. Setelah dibayar orang, awak bayar lagi. Sekalipun belum dibayarkan orang tu kawak tu cek. Kan itu tujuan dia. Sekalipun awak terima piti itu lain deh. Piti awak masih di tangan orang, itu gaji kau. Tapi awak yakin bahwa itu bisa awak tarik. Pasti dia bayar. Iyo, tentu awak memastikan, awak lah komit lah awak sama nyo tu lah komit lo jawab. Tapi piti awak tu di di tangan awak lah. Bayangkan spekulasi Bapak Tengku. Spekulasi kekayaan. Iya. Walaupun orang walaupun enggak. Iyo. Yang ada di awak. Iyo, jadi awak hitung. Kadang kok meninggal orang itu nak jadi bayar. Ya. Tapi kalau nyokayo kan ada bukti, bisa awak klaim, ada janji, kok kan dia bisa dituntut di ahli waris. Tapi kalau orang bangsa lo waktu tunggu lo itu selanjutnya amma idza ta'adzara istifa'uhu adapun apabila dia uzur untuk menarik harta piutang itu ke orang itu tadi uzur dengan namanya orang tu je bangsa nyupailit atau gagal dalam bisnis atau gaib atau berpeluang untuk membantah menyangkal tidak menerima doh, tidak didukung oleh bukti-bukti doh. Kalau kondisi seperti itu, maka posisi harta waktu sama dianggap seperti maksub. Maksub itu adalah harta awak sedang dirampas, gasap namanya. Berarti bukti awak sedang dirampok orang namanya. Kalau seandainya ada orang ku butang, orang butang kawak. Berarti kan awak punya piutang nama itu. Tapi orang nanti kata tadi kondisi aja nama tu bansai dalam kesulitan atau dalam pailit. Kakak mama meminta awak kayaknya walaupun itu adalah harta awak.
Apa nak kan yogi yang gawa? Baju sawa kan yogi yang gawa. Atau memang ini menyangkal. Aduh ni ko semacamnya menolak je bunyi. Maka tidak wajib dia awak untuk mengeluarkan zakat itu dong. Berarti tidak dalam kekuasaan awak, tidak di dalam pengendalian awak arto itu dong. Jadi kalau orang hutang kawat, kalau yang ada bukti berarti kan ini itu dalam pengendalian awak namanya itu. Bisa awak kau janji hutang sekian apa iya, dan orang nang hutang kau dinilai 80 untuk membayar. Tapi kalau ini anu aja duit je mideh, betul mideh namanya. Duit maideh dah mideh dah. Maideh maksud sangai. Ya kan para lulu masuk kampung kau dia nama maideh. Jatuh pilot masuk intelek ya kan. Tidak wajib dia mengelola zakat tu dong. Kecuali jikalau dia tarimo piti itu tadi baru wajib. Nah, kan beda do onggo itu cie awak punya piutang nan orang bautang tu tadi nyo kayonya mampu dan awak pun rasanya pede je awak untuk narik anu. Tak perlu awak tunggu benar no. Kalau tiba holnya wajiban membayar zakat. Karena kaji ini kok wajib membayar zakat segera. Kan itu tuh detong lo sekali piutang awak orang tu. Tapi kalau seandainya uzur orang orang hutang itu sendiri itu ialah takatullah keadaannya baru nan posisi seperti itu waktu tunggu lo terima pinti baru wajib hitung situ sekali. Nah, duduk gue itu mes. Itu kalau saya utang-utang. Dan jika tidak dan wajib oleh zakat pada harta yang dirampas tadi atau yang dicilok lah namanya. Kan namanya tu maksudnya harta awak yang dirampas kemudian kalau tu awak yang kau kaji tadi kau harta awak yang dipinjam dari orang tadi nyobaila illa apa nama tu lari dari anu tu dari utang tadi kan ada orang nanti kata mah ingkar, tetapi tidak wajib menyerahkannya kecuali setelah mampu untuk kembalinya harta kepada awak. Jadi kalau barang awak dipiutang diutang orang, artinya awak punya piutang, orang berhutang ke awak, kemudian kalau dianggap umpamanya sama dirampas harta awak nama itu, nyomaila tetapi akan bisa menjadi jatuh wajib kalau seandainya barang kau kembali ke pangkuan ibu pertiwi, ke pangkuan awak maksudnya lah di tangan awak barang kau, berarti itu baru bisa wetong di sini lain. Ya, jadi ya, untuk dipakai doa nak doa. Nyo kalau harta itu kalau membeli oto indak don zakat do, menjual oto nak dulu zakat do. Tapi memperjualbelikan oto baru zakat. Nah, barang perdagangan nama itu. Awak punya oto untuk kebutuhan awak, tapi kalau otonya adalah untuk bisnis nama dan di situ termasuk di dalam modal awak nama itu. Baru diputar. Kalau banyak untuk dipakai nyop untuk anak untuk bini orang kini satu orang ini botol itu apa enggak leh untuk pembantu lah botol lo kini ke pasar mah bini tiga tempe tu kini kau nak jadi masalah kini tempe parkir di dunia galai awak cepet ke kampus tempe kuliah. Kini kok area parkir kok lebih gadang daripada bangunan kampus ya boleh. Dia semua sadolah boto ya sedih balik. Oto tu murah ya lo. Jadi pendapatan rawak lagak meleleh sejahtera. Itu bagi orang punya oto, ni kecil orang nak punya oto dia sama ngeceknya je. Kami cecah mau oto nepek dah je. Iyo. Lah jadi baca oto telepo wak. Lah tu perkara hutang dari dah. Dibaca ya butuh hutang.
Walau asdaqaha nisabanakdin, jikalau seorang suami memberikan mahar kepada istrinya, kok nyamagia paragian kau ramai senisab ameh. Alun ada baca. Sekalipun ada dia tu dalam pengakuannya, atau inyo magia mahar kau ramah hewan ternak yang sudah sampai lo nisabe, yang sudah ditentukan muayyanah, hewan ternak. Jadi kuado kan ada lo orang kini mahare sekian ameh 85 gram sampai. Siado? Mangga? Oh nikah ada batang. Biar 50 gram. Pintinya pokoknya lebih 200 juta kan biasa disatu. Yo. Kalau terkatu, berzakat, wajib berzakat perempuan itu untuk membayar zakat nan apa namanya tadi itu mahar nisab ameh itu. Tunggulah setahun dulu. Tunggu. Idza tamma haul minal asdaq, apabila sudah sempurna haul daripada mahar tadi. Cepena tunggulah boleh lo. Takut kurang. Kurang tak masuk adalah. Dah masuk zakat dulu, kurang nisab Ya kalau orang kaya bagi mahar sebanyak itu tentu ya dia hanya. Awak mahar apa sama yangnya ni? Saya apa namanya tu Al-Quran jo seperangkat alat salat. Karena memang itu kan pemberian suami lah kepada istri, itu sebagai bukti anunya maharnya. Jadi kok kaji kok nama kayu berarti kalau sampai nanti setahun istri harta yang dimiliki di istri Abdul Somad itu membayar zakat itulah. Awak yang dindu apa? Lado nak menerima mahar dan lebih dari itu. Kadang-kadang pelewat dulu bagi mahar berapa? Sibunya. Sibu dulu tak pada meh tu. Alhamdulillah. Sekalipun tidak menerima perempuan itu akan dia harta dan belum berhubungan mewatak suaminya kan perempuan itu tadi. Jadi nyo bagi mahar, kau mahar lah sampai setahun lah sampai halnya. Walaupun kalau nyo terima banan untuk mahar tu dalam bentuk bisa jadi kau apalah itu pakai cek atau apalah namanya. Tapi itulah diikrarkan, lah diucapkan, berarti sudah punya nyo tu. Walaupun nyo terima leh, tetap wajib nyo zakat tu. Tasarah lah nanjale kalau lah ada mahar berarti lah punya orang perusi nama itu. Hak wak tu. Ya, jadi kalau sekalipun belum berhubungan setahun tu dah dia nak wawawe dah. Itu contoh walaupun belum diwataknya perempuan itu oleh suaminya. Bisa tahu nak mungkin ya tadi Yo kau mah. Apa pakai? Tu marah banyak ameh pakai tu. Ameh mana pakai sa nisab tu tu. Tu kecil orang kayu kau masuk aja. Itu namanya orang kayu nak punya perasaan tu. Tolonglah karena lah kami ni nak punya ameh koko aja. Mentang-mentang banyak ameh, kami pinggangnya dua ameh. Orang kini kok tempat makan itu piang makan tu kloset gini. Orang tempat piang makan itu gambarnya kloset gini modelnya. Jadi makan ini kloset teman-teman bayanglah tu. Kini duya kini kan nan aneh tu nak laku. Kalau nak aneh tu nak laku tu.
Tetapi lanjutannya tetapi disyaratkan jika ada emas yang dalam bentuk mahar itu dalam pengakuan dari tanggungan suami tadi, yaitunya mungkin untuk menerimanya dengan keadaan suaminya itu adalah kaya lagi hadir. Itu syarat itu. Contohnya kalau seandainya ameh itu tadi alun di tangan nyolai, syaratnya adalah kalau suami sendiri memakai kayu kameh tu je, kemudiannya bansai sila tu. Istilahnya akan memungkinkannya magihan apa namanya tu untuk banyaran ameh tu tai tu lo kan dia pakai begitu kan. Itu lo persyaratannya tu. Ya dapat dia kalau dia mahar tu timo suli. Ya kau mahar kadang-kadang merek tertulis aja, berikan mahar kan ada tulisan aja sekian ameh itunya ada joknya, nam barang itu nampak ada tentai kan ada lo mahare si kuah kabau je kan, bui kuah kabau, tu nak mungkin kabau tu nyakihan dah, aku mahar jual kabau je nyiri lo kabau kan polisi tu nak mungkin dah, hanya buatnya karatai, mahare secara simbolik aku adalah kabau ni, gambar kabau ni. Tu nak tampak orang kini nikah orang dah rumah dah, nikah orang di musaji, tu kan bawa kabau di musaji. Kalau di rumah, misalnya nyopawi ang kabau luar kan, nampak kabau tu tadi. Sampai ke situ, sampai ke mahar-mahar guys, bangga kami nak buat punyoan tu, nak bari ameh nak kupi-kupi ada. Ambil mahar je, apalagi mahar masih dipacik je yang pulai baru lai. Wajib je membayar zakat pulai. Makanya materi zakat itu agak jarang dibahas. Jadi, makanya waktu kan dek sudah puasa dia tamat je. Tamat puasa, maka masuk bahas. Petang kan masih zakat fitrah lo. Kini awak lanjutlah ke zakat mal yang lain karena kasus-kasus kadang-kadang itu tak terfikir awak. Termasuk pembagian kajian kitab tu kan barang-barang lama. Cerita tentu masuk cerita lama sejak dulu kitab tu. Maka perlu awak mendiskusikan kasus-kasus yang aktual yang terjadi kekinian terkait dengan kepemilikan harta awak dan kemudian termasuk juga kewajiban zakat dengan kondisi kekinian. Lah, itulah kira-kira ya. Kalau masuk bab baru tentang zakat bersyirikat boleh kau. Kalau seandainya awak bersyirikat dengan orang lain, besok lele. Kalau awak berbausaha awak beberapa orang lain, apa lo caroi? Kini kaji awak iaitu yo kalau nak wajib zakat kau yo segera dibayar, kau usah awak membayar. Punya kemampuan awak dan pitih kau nak kena zakat kau ada pitih. Nak ada pitih baca kena zakat orang nama ribu dulu ni. Kalau terkait dengan hutang, ada lo statusnya. Kalau seandainya orang nama hutang itu alai mungkin untuk kamu bayar hutang tadi, maka tetap wajib mengeluarkan zakat. Kau tidak wajib dah. Kecuali lah tipu barang kau di tangan awak. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.